sebuah keluarga yang harus berjuang demi melanjutkan kehidupannya. Beliau adalah Ibu Ita, seorang ibu yang harus menghidupi kelima buah hatinya. Kelima anaknya masih kecil-kecil. Namun anak-anaknya tak pernah menuntut sang ibu, meski harus makan satu piring bersama dan tidur di atas lembar kasur berhimpitan. Karena mereka tahu orang tuanya berjuang bukan hanya membiayai mereka, tapi ada seorang sosok yang juga butuh perhatian orang tuanya. Meski hidup dengan keterbatasan ekonomi, Ibu Ita tetap berusaha untuk bisa membiayai pengobatan ibunya. Demi sang ibu juga, Ibu Ita harus merelakan rumahnya gelap gulita tanpa listrik. Karena uangnya tak lagi cukup untuk membayar tunggakan listrik selama 3 bulan. Dan selama itu pula, keluarganya hanya tinggal di rumah dengan menggunakan lampu tempel. Sungguh memilukan rumah tanpa penerangan yang masih dihuni oleh anak balita dan seorang nenek yang sedang sakit. Ini kamarnya, Bu. Tidur bareng-bareng. Bisa punya anak ini juga. Iya, Umur berapa ini? 3 bulan. Begitu dia lahir dapat 5 hari lampu dilepas. Terus ini lahir dapat 5 hari lampu stroke. Jadi ini udah ini. Jawab saat diriku Ini yang satu ini dia yang selalu ini enakan nih omahnya yang tidur di kamar samping. Terus ini juga pokoknya anak 2 ini aja nih yang mau ingin omahnya. di akhir malam ini aku memohon ampuni aku ya Allah di ujung gelap ini. Sekolah semua ibu anak. Alhamdulillah sekolah madrasah. Soalnya mau di madrasah. Dia kan kalau di madrasah tuh lebih banyak ngajinya. Boleh aku bangun? Bu, Ini siapa namanya? ini namanya Muhammad Al-Falizi. Aal teman. Aal. Bang, Abang. Ada kamu gak, Bang? bang, Abang masih berapa, Bang? Sekolahnya di mana? Makasih. Masih pintar ngajinya. Iya. Di ikro berapa itu? Di ikro 2. Ini siapa namanya? ini namanya Elzita Agustin. Dan siapa panggilannya? Mama. Hah? Sini, mau sini. Ini yang bantuin omanya. Ini dia berdua terus. Ini siapa? Ini namanya Reza. Reza panggilannya. April. April. Pil. Bang, Abang. Oke, Bang, dibangun ini, Bang. Benar kamu suka bantuin oma. Beli obat misalkan. Atau kasih makan oma sarapan. Nyapu di dekat oma. Panasnya luar biasa ya, Bu. Gerah nggak sayang? Gerah banget ya. Nggak ada listrik ya di sini ya. Jadi nggak bisa pakai kipas angin ya. pakai bang kipas-kipasan. Kipas-kipasan gitu. Iya. Panas. Oh Tuhan, aku Nggak bisa nonton TV ya.
tapi kita sanggup. juga tak mampu menahan siksa. Ya kita selama ibu sakit nih, habis-habisan. Pokoknya apa disuruh jual. Pemirsa, kata Olga begitu luar biasa. Rumahnya begitu panas, nggak ada lampu. Kepada siapa lagi dia meminta kalau bukan kepada Allah? Dan amin, insya Allah dengan datangnya saya kemari, mudah-mudahan mereka bisa pakai lampu lagi, kalau nggak kegerahan. Dan bisa beli obat buat ombak. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru keram nyanyian selamat. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Pemirsa, catatan Olga begitu luar biasa. Ibu Ita dan sekeluarga, apalagi Oma yang lagi sakit. Rumahnya begitu panas, nggak ada lampu. Tapi mereka tetap semangat menjalani hidup walaupun hati dan perasaannya sedih. Kepada siapa lagi dia meminta kalau bukan kepada Allah? Dan amin, insya Allah dengan datangnya saya kemari, mudah-mudahan mereka bisa pakai lampu lagi, nggak kegerahan, dan bisa beli obat buat ombak. Terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah. Obat di mana? Sebenarnya ini kalau malam dia yang duduk di sana. Apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Pemirsa, saya mau nyusun tapi saya nggak punya susu. Gimana ya caranya pemirsa ya? Buat mendiamini anak. Dan bulan terang menatap pria, melihatku rindu wajah tak. Mungkin ya supaya dia nyanyi lagu anak. Itu kan.